Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali ke halaman 155 dari pertama dari atas. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asra marratin kana kaman ataqo arba'ata anfusin min waladi Ismaila alaihi salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang lafaz zikir yang sering kita lafazkan biasanya habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ditambah yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh tambah boleh. Karena al-hayyu yuhyi wa yumiitu. Tambahin. Artinya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, dia itu Maha Esa. Karena Maha Esa la syarika lahu, yang tidak mungkin ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah seluruh kerajaan. Kerajaan ini semua miliknya. Walahul hamdu, dan kepunyaannya pula segala puji. Wahwa, dan dia itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Keren ini Pak. Ini kalimat tauhid. Ini kalau dihayati gitu ya, direnungkan, ini menjadi sebuah keutamaan orang yang bertauhid. Nah, ini kalau mau dibikin tema khutbah, keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Kalau membahas ilmu ini, itu setidaknya dibahas dalam dua sudut pandang ilmu. Nah, kalau cuma niru-niru ngucapin gampang lah. Tapi dia punya pandangan apa tidak menyampaikan itu. Dipandang dari sudut pandang ilmu, dua sudut pandang ilmu. Kok begitu? Ya iya, karena ilmu itu, saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di hadis itu disebutkan bahwa Nabi bersabda, al ilmu ilmani, ilmu fil qalbi fadalika ilmu nafi, wa ilmu al lisani fadalika hujjatullahi ala khalqihi. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya Nabi nyatakan al ilmu ilmani,
ilmu itu ada dua macam. Ini harus dipahami dulu ya. Nanti baru kita bahas. Kenapa kok punya keutamaan? Al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Jadi ilmu fil qalbi. Yang pertama ilmu yang tertancap di dalam kolbu. Padahal ilmu nafi. Maka itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat yang gimana Pak? Yang tertancap di dalam kolbu. Ya, tolong nih gitu. Biar kita mulai ada bangkit kesadaran itu. Jadi ilmu ya kan ilmu apa? Wajalika ilmu nafi. Maka itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Satu ya. Yang kedua, ilmu ala lisan. Ada ilmu yang cuman mampir di atas lisan, di lidah doang. Terus apa gunanya? Fadzalika hujjatullah ala khalqihi. Itu ilmu hanya merupakan hujah, argumentasi dari Allah atas makhluk-makhluknya. Jadi ilmu ada berapa? Dua. Satu ilmu qalbu, dua ilmu lisan. Syekhul Imam ya, Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Hidayatul Salikin. Menjelaskan ini bahwa ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu batni, ilmu batin, wa ilmu zohri, dan ilmu dohir. Jadi keutamaan ini kita tauhid ini kita pandang dari dua sudut pandang ilmu. Kita pandang dari ilmu dohir, ilmu lesan tok lah rasa nancep di bangkol. Itu keutamanya jelas. Jelas itu. Tenang. Bisa dibuktikan. Baru di lesannya tok. Sampai kok ngucapin la ilaha illallah 100 kali atau berapa? Gak usah 100 kali lah. Paling 30 kali aja. Apalagi sampai yang mimpin pulang dapat berkat. Kontan. Kalau mimpin malah diamploki barang. Dapat berkat. Cuma di lesan toh. Diikutin orang banyak. Dan yang ikutin juga dapat berkat. Fakta apa tidak? Keutamaan tauhid. Nah, enggak apa-apa. Secara lahiriah. Apalagi kalau diucapannya lahir batin. Di sini mengucapkan hatinya memang ada kerentak niat dan sungguh punya kesungguhan. Dosanya semua diampuni, lulus seperti bayi baru lahir. Contohnya, ada orang 60 tahun berdosa. Yang umurnya kira-kira udah 72. Kalau dihitung dari balik ya berarti 60 tahun dia berdosa terus. Datang. Pak Ustadz, saya minta tolong apa? Saya pengen daftar jadi orang Islam. Pengen daftar jadi orang Islam. Ngapain sama jadi orang Islam? Mau sama ini jadi orang apa? Saya Katolik Pak. Mau sama jadi orang Katolik kenapa? Udah jadilah orang Katolik yang baik. Kenapa sama masuk orang Islam?
Belum tentu sama jadi orang Islam lebih enak daripada jadi orang Katolik. Kenapa? Islam itu tidak pernah menjanjikan kekayaan. Apa kalau sampai jadi orang Islam itu dijanjikan bakal jadi orang kaya? Enggak. Malah nanti sampean kalau jadi orang Islam, kalau bulan Ramadan suruh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum itu sebulan. Sudah begitu nanti kalau sampean nih masuk ke masjid nggak dikasih duit, sodori kotak sampean ngaji ya disodori umplung, ngaji disodori, bener ini, masih umplung nggak? Kaleng. Sampai segitunya ya Pak Islam. Emang begitu Islam itu negara saudara uang ya orang sadar. Emang Islam begitu. Masuk masjid sadari kota. Pengen belajar, pengen ngerti Islam, disodori umplung. Tapi kan faktanya begitu lah. Maka apa maksudnya? Enggak Pak, ini atas kesadaran saya sendiri. Loh, sama keluarganya gimana? Keluarga saya semua Katolik. Resiko loh namanya, dia itu resiko saya Pak. Ini sungguh pengen daftar sampai segitunya. Dia sampai segitunya. Evan. Cuma nanti kalau jadi orang Islam nanti sholat. Jumat, masjid Jumatan, Ramadan puasa, ini kalau suruh pergi haji ke Mekah sana. Semua insya Allah. Ya bisa ngucap insya Allah, kok dikira kita doang yang bisa bilang insya Allah. Udah alhamdulillahnya juga pakai orang-orang itu. Orang cuma lesan. Itu begitu syahadat Pak. Oh, makanya kadang-kadang ada getaran yang bagaimana gitu ya kalau sungguh-sungguh itu. Terus kadang-kadang yang itu pada nangis kan. Itu dia syahadat. Sakral sekali. Nah, itu kalau yang begitu diampuni semua dosa yang lalu. 60 tahun itu hilang dosanya. Plus sesudah itu ketika dia berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Sementara kalau berbuat dosa cukup 1. Keren nggak Pak? Keren. Nah, kita ini dosanya banyak karena dari kecil di dokter Islam nggak pernah daftar. Pernah daftar masa apa? Gelem dong ngono, ora gelem ngono. Dan kita nggak pernah berpikir untuk nyari tahu. Gimana kira-kira? Kan pokoknya dari kecil, kamu kudu sembahyang, kamu kudu puasa, dan kita nggak pernah nyari tahu mau apa. Karena emang nggak pernah daftar. Begitu kan Pak ya? Nah itu kenyataan, itu kita dapatkan. Dipandang dari ilmu dohir, manfaatnya jelas. Plus, hatinya enggak lah. Ambilnya itu, iku aja lo kakak kami sosolan Pak. Ya kan? Begitu. Apa namanya? Kulu jami'a astagfirullah, baca sifat 3 kali, dilanjutkan dengan syahadat 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah 3 kali ya. Saudara Yasir, saya nikahkan dan kawinkan si Pulana binti Pulana kepadamu dengan mas kawinnya kunci rumah. Kunci rumah. Jadi duplikat film bukan Jawa. Langsung oleh bojo Pak. Dapat istri nggak? Dapat. Bisa ngelonin bojo begini Pak. Kher udah nggak dicurigain orang, nggak tolak-tolak. Si pokoknya nopo tamu nopo bilangin aja Pak ini mau istirahat setrek dulu setrek aman. Kutu mundak mandir ben buka metu setrek aman. Gimana Pak? Fakta? Fakta. Baik.
Itu keutamaan tahu kalimat tauhid. Karena akhirnya udah kapan gambarkan sendiri lah. Kalau berkat mau sampai sering dapat lah. Sama kalau nggak percaya, kalau sama pengen kawin lagi mesti dulu baca la ilaha illallah. Ada yang mau kawin lagi? Dapat itu. Nah, itu secara lahiriah. Secara batinnya, ya, la ilaha illallah itu bisa menjadi kunci surga. Miftahul jannati la ilaha, kunci surga itu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhul jannah. Siapa yang akhir ucapannya dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhul jannah. Dakhulannya fi'il madhi. Dia telah masuk surga. Keren enggak, Pak? Yo, masalah iso apa ora? Yang masalah. Itu kesaktian. Itu makanya lahir batin, Pak. Kalau lahir bisa, satu kali bentar bisa. Ayo ikutin. Saya baca kemudian nanti diikuti. Saya tadi bisa. Saya tadi saya iso maca kitab, saya iso ora apa-apa, kan ini lu. Coba kalau maca dhewe mengarep, gledek juga. Ya Mbak ya. Iya. Nah, tapi ya yang penting makanya enggak masalah itu. Yang penting kita berusaha bagaimana sesuatu yang kita terima itu bisa tertancap ke lubuk hati yang paling dalam. Namanya lubun. Jamaknya albab. Banyak orang yang ilmunya udah masuk ke dalam hati. Dia bukan orang pintar, tapi dia adalah orang-orang yang ulul albab. Ada panggilan khusus. Ya ulil. Ilmu nabi. Loh, kalau udah nancep di sini, jangan ngomong dari dalam keluar. Bukan dari luar ke sini ke sono, bukan dari luar ke sini ke sana. Harusnya dari luar ke sini gitu ya. Atau dari luar ke sini gitu mestinya. Baru nanti ke sana. Enak nggak? Itu yang manfaat. Itu. Kenapa? Ya di dalam diri itu ada namanya sir, Pak. Di dalam sir itu ada yang namanya rasa. Ilmu yang tertancap di dalam lubuk hati itulah disebut ilmu zauqiyah, ilmu rasa. Urusan Tuhan tidak bisa pakai ini, Pak. Bisa urusan Tuhan dipakai ini? Tidak terjangkau juga kita. Bisa urusan Tuhan pakai ini? Tidak bisa, Pak. Pakai ini? Agak bisa, nggak nyampe pikiran kita. Pakai zauqiyah. Dibutuhkan bangkitnya suatu kesadaran, bangunnya suatu kesadaran. Jangan sampai kesadaran itu tidur. Nggak bisa diilmui. Nah, ketika kesadaran yang tidur ini bangun, kesadaran yang terpuruk mulai bangkit, kesadaran yang mati mulai hidup, baru pakai itu. Zauqiyah, rasa. Nah, makanya ada kalau mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang tidak pernah merasakan, dia tidak pernah tahu yang benar. Terus kalau dia nggak tahu yang benar, yang diomongin bohong terus. Dia sendiri nggak ngerti kok ngomongin orang. Apa yang dia merasakan? Oh, nanti kalau sudah mengalami, saya bisa aja katakan, wah manis. Sama apa yakin ini manis? Kalau sama nggak merasakan, sama harus mengalami dulu ikut minum bersama saya. Oh iya benar manis. Lalu kalau nggak cuma kata saya, kalau sama niru ngomongan saya. Berhenti mulai sekarang niru omongan saya.
Ya, ngapalin ya ya. Itu belum tentu, baru kata saya. Jadi nggak usah terlalu percaya sama saya. Itu masih katanya. Semua yang muncul dari luar diri sampean itu abstrak. Benar itu yang ada di dalam diri. Ya kan? Guru sejati ada pada dalam diri masing-masing. Tapi untuk bisa berjumpa dengan guru sejati itu harus dimulai, harus mengenali diri sejati dulu. Kenali dulu diri sejati kita. Siapa sejatinya diri kita? Baru kita kenal siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sejelas-jelasnya. Siapa yang membimbing? Guru sejati. Dia tidak bisa dipikir, tidak bisa diangan-angan, dan tidak bisa diingat. Gimana ingatnya? Ayo, siapa yang bisa ingat Allah? Siapa bisa mengingat Tuhan? Rabbul Alamin. Ketemu nggak pernah. Kesaksian kita pun hampa. Karena memang nggak pernah menyaksikan objek yang disaksikan. Tapi setidaknya ada jauh, Pak. Jauh itu rasa. Coba nanti kalau jenengan sudah mulai peka, jenengan akan bisa merasakan itu. Ning nek wis nglakoni, nek sampeyan ora nglakoni ra iso. Engko kudu dilakoni ya Pak Rasa ya. Sampeyan nglakoni mlaku, pokoknya kok Bandung, sampeyan akan merasakan pegelnya berjalan dari Jakarta ke Bandung. Cerita sampeyan benar. Karena sampean sudah berjalan dari Jakarta ke Bandung. Tapi nek belum pernah, ya kok. Disitulah Allah wanti-wanti kepada orang yang ngaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa sih kamu senang mengatakan sesuatu yang kamu tidak pernah kerjakan? Kabur maktan ya Allah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Inta kulu malah ta'alun jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Itu Quran, Pak. Yang kita ngomong ini di Qurannya ada. Sadaqallahu alazim itu. Jadi ilmu lisannya hanya hujah, cuma pinter-pinteran ngomong. Pinter berargumentasi, pinter. Kebenarannya tidak didapatkan. Makanya kadang-kadang nggak bisa, nggak terasa. Kadang-kadang nggak bisa nyambung. Nah ini perlu proses. Yo tidak memaksakan diri juga tidak. Tapi ada proses. Ini bahasa saya bisa dipahami nggak? Ya. Kita kok tegang nih. Apa prosol ini? Itu makanya di surat Al-Anfal itu diterangkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun sesungguhnya kalau orang itu benar-benar beriman, idza dzukirallah apabila disebut Allah gitu aja, wajilat qulubuhum. Ada getaran. Sampai kok ndonga Allah terus. Sampai kok surat Allah terus. Ternyata di hatinya bukan di suaranya. Allah, orang ngono lah ya. Getaran itu dalam hati bukan di sini. Ya, Rasulullah misalnya. Ini buat Rasulullah ada getaran. Karena Allah dan Rasulullah itu hanya bisa disadari kehadirannya, disadari kedekatannya, dirasakan kebersamaannya. Pikiran kita nggak bisa dipikirkan, diinget-inget nggak bisa. Gimana inget kamu ketemu nggak pernah apa nggak pernah? Nah itu sebabnya kemudian para ulama-ulama kita salafus saleh itu ada istilah bimbingan namanya muraqabah.
Makanya murabita itu biasanya dijelaskan. Ini murabi. Murabi ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Disebutkan. Maka kadang-kadang dia macam fotonya gitu. Tapi nggak harus begitu amat sebetulnya. Yang penting kita pernah tahu gitu. Kayak kita misalnya ya Alim Tawi Budi, Syekh Abdul Hamid Hussein, Syekh Mufid bin Abdul Rahman, Al-Maroki, Syekh Abdul Rahman, ya kan? Al-Maroki, Syekh Ibrahim Yahya, Syekh Abdul Karim, Hasan Banu, Syekh Ahmad Khotib, Hasan Banu. Kita bisa murabita. Kenapa? Beliau ada foto-fotonya itu. Kadang dikasih kita fotonya. Mungkin kita ngomong lalu, ini fotonya itu bawa. Katanya sekarang. Andri punya bapak namanya Nazamuddin ya, Gani. Ketika tadi khususon ilaruh terus nyebut Ilaruh Nazaruddin Gani, bisa nggak terlintas dalam hati? Bisa nggak terlintas dalam hati? Bisa kan? Kenapa? Nah, kita murabita. Nah di sini kita butuh jalur ini, jalur wasilah untuk apa? Musul ilallah. Makanya ada kaum mengatakan jadilah kamu orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu nggak bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, berusahalah kamu untuk dekat dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Lumayan, iya yang tinggal deh. Zaman dulu ini diajarkan Pak, tapi nggak pakai dalil-dalil begini macam-macam orang dulu itu. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub ij'ali min amri makhrajan warzuqni min haitsu la ahtasib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim.